Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Bosku, apa kabar kalian akhir pekan ini? Ya, saya berharap kalian juga seperti Irma Santiago yang belum move on dari OSIS RP terkait majikannya yang dinobatkan sebagai terkorup di dunia. Nah, memang akhir-akhir ini yang lagi viral di media sosial ialah terkait pagar laut misterius. Nah, itu seakan-akan memang menenggelamkan tentang informasi dari OSIS RP, penetapan OSIS RP kepada Pak Mulyono sebagai pemimpin terkorup di dunia. Nah, kemudian ada yang baru nih. Ini bikin ngakak ini. Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya kalau nggak salah. Itu ternyata bertemu dengan Pak Mulyono mengenakan batik menolak bala. Ya, semoga Bapak Sri Sultan tertolak bisa tidak berpengaruh dengan keburukannya Pak Mulyono. Oke bosku, mari kita simak video. Fokus ke tangan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ditemui Jokowi mengenakan batik motif dressing. Motif dressing dengan salah satu motif tertua. Masih itu tidak boleh sembarangan mengenal batik dulu. Tolak bala atau terhindar dari segala energi negatif. Berarti Sultan ketemu Apa makna lokasi dan batik jelaskan dulu Bang. saat pertemuan Ngarso Dalem Sri Sultan HP10 dengan Jokowi? Saat kemarin menerima Joko Widodo, Sri Sultan HP10 bukan selaku Gubernur DIY, tapi sebagai Sultan, selaku Raja Jawa. Itu asli Raja Jawa, bukan KW. Dan menerima Jokowi di Keraton Kilen, Komplek Keraton Kesultanan Ngayuk Jogarta Hadiningrat. Jadi kalau menerima tamu di Kepatihan Malioboro itu artinya Sri Sultan sebagai Gubernur DIY. Tapi kali ini menerima sebagai Raja Jawa asli. Konon yang datang adalah Raja Jawa KW. Namun yang paling heboh dan banyak menjadi pembicaraan netizen adalah makna batik gringsing yang dikenakan Sri Sultan. Batik gringsing dipercaya telah ada sejak zaman Mataram kuno dan memiliki hubungan erat dengan simbolisme spiritual dalam kebudayaan Jawa. Batik gringsing berasal dari kata Jawa gringsing yang artinya gring sakit dan sing tidak. Di mana secara harfiah berarti tidak sakit atau terbebas dari penyakit. Jadi dengan kata lain, motif batik yang dikenakan oleh Sri Sultan HP10 adalah motif menolak bala. Jadi kira-kira menolak bala apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan kemarin kepada seluruh pemirsa di Indonesia terkait dengan berita OCCRP yang menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi ya dari pendiri OCCRP, Drew Sullivan, di Tempo edisi 12 Januari, di mana Tempo melakukan wawancara kepada beliau. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Adi Armando bahwa dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan, pendiri OCCRP ini menyampaikan bahwa OCCRP memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan
pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Mereka nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRP ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah terkait dengan organisasi yang berbau narkoba, berbau penjualan manusia dan lain sebagainya. Nggak pernah ada. Nah, artinya sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRP sendiri. Bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal-soal seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu. Karena mereka nggak perlu itu. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Oh, tapi jawabannya kan saya bukan ingin membela siapapun, tetapi sebagai anak bangsa, saya tidak mau ada agen asing, ya, ada orang luar yang mengacak-acak Indonesia dengan pemberitaan yang negatif. Ternyata sekarang apa buktinya? OCCRP sendiri sudah melakukan klarifikasi. Nah, kenapa kita masih goreng-goreng berita ini? Saya kira pemirsa di seluruh Indonesia sudah harus mulai move on. Ya, harus mulai move on. Anda yang belum jangan lagi ya menyukai atau baca berita judul, tapi baca isi. Sehingga tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya. Tapi saya nggak peduli. Ya, Mulyono kan manusia. Alhamdulillah gitu ya, bahwa saya masih manusia, daripada dibilang anak sapi atau anak onta gitu kan. Mereka itu binatang, berarti kan mereka anak binatang. Artinya saya nggak mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan saling hasut, jangan saling hujat gitu ya. Mari kita cintai Indonesia ini, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah mau ya persatuan dan kesatuan bangsa kita dipecah belah hanya sekedar gitu ya, karena tidak pernah mau move on ya, karena orang yang didukung misalnya kalah gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota dari partai yang mendukung ya satu calon yang kemudian kalah, kami berusaha untuk menerima kekalahan itu dengan hati yang lapang. Ya, karena memang kemudian kita bergabung kepada pemerintah, mendukung pemerintah yang sah hari ini. Kenapa? Karena bagi Nasdem, bagi kami, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Nah, jadi seluruh bangsa Indonesia, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, dukung pemerintah, kawal pemerintah, kritisi pemerintah kalau tidak bermaslahat untuk rakyat. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua, agar kita tahu bahwa Indonesia ini adalah periuk nasi kita, Indonesia ini adalah rumah kita, dan Indonesia ini adalah bangsa dan negara kita. Cintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam keindonesiaan. Salam. Ya, saya tertarik beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Irma Caniago. Ya, secara individu saya jempol Ibu Irma Caniago. Saya akui beliau cerdas. Cuman yang saya tidak sepakat tentang pembelaannya tuh. Contoh tadi disebutkan tidak ada bukti bahwa Pak Mulyono itu merusak demokrasi. Ya, terus melahirkan anak haram konstitusi itu bukan merusak demokrasi. Ibu Irma sering mengungkapkan cinta Indonesia. Ya, kami juga cinta Indonesia, Bu. Saking cintanya kita kepada Indonesia, kita tidak ingin konstitusi itu diobok-obok. Apatah lagi itu kemarin persoalan keputusan MK yang jelas-jelas itu adalah merupakan keluarga Mulyono yang kemudian mengubah konstitusi supaya anaknya Mulyono bisa lolos sebagai calon wapres ala lain kan. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.